kelihatannya mereka losing control ya, kelihatannya. Lagi Roh Kudus turun ke atas mereka, Roh Kudus ambil alih, lalu mereka mulai berbahasa roh dan bernubuat. So, mostly kebanyakan orang yang pertama kali ngalamin itu kadang-kadang susah kontrol gitu, kayak overwhelmed, kayak bingung. Terus kadang-kadang bisa suaranya bisa intonasi tinggi, bisa teriak atau apa ya. Itu yang first time experiencing bahasa roh. Ada yang pernah ngalamin gitu yang pertama kali angkat tangan, kayak kamu harus kontrol gitu lagi pertama kali dapat itu. Ada yang lain gitu. Kalau saya kebetulan orang yang lumayan bisa kontrol, karena bingung, karena waktu itu lagi dapat pertama kali, saya lagi doa di rumah, sebenarnya nggak di gereja atau nggak di event tertentu, lagi doa di rumah, lagi nyanyi pujian, tiba-tiba mulut saya kayak pengen mengucapkan sesuatu yang lain gitu. Tiba-tiba mengucap, saya masih ingat kata-kata gini, buka mulut yang keluar, buka mulut keluar, terus saya berpikir ini apa nih? Ya buka mulut, gitu, kayak udah overwhelmed, kayak di taking over gitu. Nah itu first experience. Tapi saya bisa berhenti, saya bisa nahan. Tapi saya buka mulut kayaknya yang keluar, padahal pengen muji tapi gitu. Itu experience saya. Ya, gitu sih tanya. Pertama siapa sih? Nggak usah tepuk tangan. Kayak kuis. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi nih kok. Apakah saya salah kalau bahasa roh untuk pribadi saya tapi nggak bisa diartikan? Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut mungkin ya. Tapi memang bahasa roh yang sifatnya doa sebagai doa pribadi kita, ya memang nggak perlu diartikan juga. Ya gitu. Karena di Roma 8 ayat 26 cukup. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Saya mau kita lihat semua Alkitab lagi tentang apa itu bahasa roh. Jadi kalau Roma 8 ayat 26 sampai 27, oke. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang kita ucapkan. Lanjut. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Terus di 1 Korintus 14 ayat 2, Loren. Ini saya bakal banyak ayat karena ini lebih ke diskusi dan ngobrol ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. So, balik lagi ke pertanyaannya, ditampilin Loren. Jadi kalau kamu tanya, kalau aku bahasa roh pribadi, terus aku nggak ngerti apakah itu salah? No. Gitu. Karena itu bahasa surgawi, memang hanya Roh Kudus yang mengerti dan Tuhan yang mengerti. Lagi kita berdoa dengan bahasa roh, karena kita tulis kita sebenarnya itu nggak tahu gimana harusnya berdoa. Maksudnya gini, bukannya nggak boleh berdoa dengan akal budi ya, kayak kamu buat prayer list, doain itu bukan nggak boleh. Tapi kita tahu dalam keberadaan kita sebagai manusia, doa kita pun terbatas. Bahkan manusia pun sebenarnya nggak ngerti isi hati nuraninya sesungguhnya, benar nggak sih? Kadang-kadang kita pikir kita ngerti apa yang kita mau, kita pikir kayaknya gue maunya ini deh, gue pengen Tuhan begini-begini. Tapi sebenarnya bukan itu kebutuhannya. Tapi makanya dibilang tadi di Roma, Roh Kudus itu menyelidiki hati nurani kita, sehingga dia mengucapkan doa dengan keluhan-keluhan yang nggak terucap sebenarnya. Jadi ada doa-doa yang lebih dalam, deeper dari understanding kamu tentang diri kamu sendiri. Sebenarnya kadang-kadang kita tuh sebenarnya nggak kenal diri kita sendiri juga. Benar nggak sih? Tapi Roh Kudus lebih kenal kita. Dia menyelidiki hati nurani kita. Dia paling ngerti apa yang kita butuh, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan buat hidup kita. Dia yang paling ngerti secara sempurna. Soalnya kita berdoa dengan bahasa roh, kita mengungkapkan itu. Dasar-dasar hati nurani yang nggak terungkap itu kayak diangkat ke surga. Itu jadi doa yang sempurna sih ya. Gitu. Kalau menurut Roma 8 ayat 26 dan 27 ya. Bahkan lagi kita berbahasa roh pun kita nggak doa buat diri kita sendiri. Kita lagi berdoa buat orang-orang gitu. Kita lagi bersyafaat. Jika berbahasa roh dalam tanpa sadar
Roh Kudus melalui kamu sedang berdoa buat orang tua kamu. Roh Kudus melalui kamu sedang berdoa buat teman kamu, anak buah kamu di kantor, kondisi usaha kamu, di situasi banyak kamu. So berdoa sangat dalam roh sangat powerful. Oke, ini lanjutnya. Pertanyaan kita ini mungkin berkelanjutan kok. Iya. Mengapa? Adakah jenis-jenis bahasa roh yang ada di Alkitab? Tadi kan udah dikatakan juga kan, Koko udah bilang. Oh iya. Jadi bahasa roh itu ada dua di Alkitab. Ada yang untuk personal dan untuk publik. Jadi beda ya. Yang personal itu di 1 Korintus 14 ayat 4. Ya, ini yang sifatnya personal. Ya. Yang bahasa roh yang sifatnya personal. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia dibilang membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang berbuat membangun jemaat. Jadi kayak kita berbahasa roh sebenarnya itu buat kerohanian kita, membangun iman kita, membangun kehidupan rohani kita untuk lebih kuat dalam Tuhan. Nah ini tipikal bahasa roh yang sifatnya personal. Tapi ada juga bahasa roh yang sifatnya publik. Nah biasanya bahasa roh yang sifatnya publik itu message. Ya, itu sifatnya message. Saya punya satu hamba Tuhan, namanya Pastor Jeff. Suatu hari, ya dia suka outreach juga kayak kita. Suatu hari ada konser metal di negaranya di Singapura. Ada konser metal, konser lagu rock. Pastor Jeff, tiba-tiba Roh Kudus bilang ke Pastor Jeff, kamu pergi ke konser itu, lalu kamu di tengah-tengah mereka kamu berbahasa. Agak lain ya, orang lagi konser metal, dia bahasa roh sendiri. Jadi Pastor Jeff mentaati perintah Roh Kudus, akhirnya dia datang ke konser metal tersebut. Dan di tengah-tengah konser dia berbahasa roh. Misalnya, dia boleh bahasa roh, namun orang yang di sebelahnya satu orang lagi mendengar dia berbahasa roh, enggak dengar dia berbahasa roh, tapi ngomong itu sebagai pesan yang tersembunyi dalam hati orang di sebelah itu. Dia bingung, kok kamu bisa ngomong itu? Gitu. Akhirnya yang terjadi berikutnya adalah Tuhan menjamah orang yang ada di konser metal itu. Nah ini bahasa roh sifatnya untuk publik, ya, gitu. Dan di 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan 1 Korintus sebentar wait, saya baca catatannya. 1 Korintus 14 ayat 26. Lauren. Seperti saya bisa meja atau bagus satu lagi mana Bible saya. Pegang mic, pegang dulu kayak rempong gitu ya. Kalau di depan sini nggak apa-apa, nggak usah pakai itu aja, biasa pakai. Nah, kena nih. Nah, bam. Oke. Ya. 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, ini nih, coba ini tentang peraturan beribadah. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah. Penyataan Allah ini pesan Allah ya, pesan profetik maksudnya. Atau karunia bahasa roh. Pesan profetik itu apa sih, Pastor? Yang kayak tadi, saya tiba-tiba dapat inspirasi dari Roh Kudus untuk ngomong tentang Mazmur 147 ayat 3 tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan luka. Itu penyataan Allah. Itu bukan pengajaran. Pengajaran disiapin, penyataan Allah itu spontanius. Tiba-tiba muncul itu aja lagi berdoa, tiba-tiba ada inspirasi, ada impresi dari Roh Kudus mendorong kita untuk melihat ayat tertentu dan menyampaikan pesan itu. Ya, paham ya? Nah, itu penyataan Allah. Kalau bermazmur tadi kayak Feren. Nyanyi apa itu? Saya lupa. Ya, gitu. Ini apa tadi kamu bilang dulu? Nah, lalu ini publik jadi kan sifatnya ibadah. Ya, kalau kamu berkumpul kan, ini publik, jadi bahasa roh yang sifatnya publik. Ya, lalu karunia bahasa roh. Ya, gitu. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah ini karunia bahasa roh yang untuk publik. Ya, jadi ada orang yang pegang mic, tiba-tiba dia bahasa roh, lalu dia juga punya, tapi bukan buat dia ya. Ingat, ini bahasa roh yang di sini bukan buat dia, ini bahasa roh buat umat Tuhan, untuk jemaat.
Jadi dia pegang mic, lagi berbahasa roh, baba, dan dia terjemahkan apa yang dikatakan. Atau ada orang lain yang terjemahkan, tapi biasanya orang yang punya karunia itu pernah terjadi di Thor waktu itu tahun berapa ya? Lagi di berbahasa roh, dia juga menyampaikan pesan Tuhan yang dia dengar lagi. Jadi kayak lagi di berbahasa roh, dia tahu artinya gitu. Oh ini artinya ini. Lalu setelah di bahasa roh dia ngomong, setelah di bahasa roh dia ngomong, setelah di bahasa roh dia ngomong. Nah ini sifatnya bahasa roh untuk public tongues, yang bisa diinterpretasi. Paham ya? Ya gitu. Jadi ada dua jenis bahasa roh untuk personal kita untuk membangun. Yang ngebangun nggak perlu diterjemahin, ya. Tapi kadang-kadang lagi kamu berbahasa roh personal di kamar kamu lagi bahasa roh, tiba-tiba, kok aku sedih, ya gitu. Kamu lagi bahasa roh, tiba-tiba kamu sedih, nangis nggak jelas, terus keinget muka satu orang, saya kebongso ya. Misalnya, dari kamu dua di rumah bahasa roh, tiba-tiba kamu nangis sedih banget, nggak tahu kok gue sedih ya tiba-tiba. Lalu kebayang muka Wongso, itu Roh Kudus lagi mendorong kamu untuk berdoa bagi Wongso. Karena berbahasa roh itu juga berdoa bagi orang-orang. Nah kita mulai berdoa buat Wongso, Tuhan dalam nama Yesus berdoa, aku nggak tahu Wongso kenapa. Tapi kadang-kadang lagi kamu berdoa buat Wongso, kadang-kadang ngerti di hati kamu Roh Kudus kasih pengertian. Wongso kenapa keadaannya? Kamu bisa tahu loh. Kayak kamu doain ini, Wongso lagi begini. Akhirnya kamu chatin Wongso. Tadi saya, kenapa ya? Saya tiba-tiba ingin kamu di rumah, lagi saya doa dalam bahasa roh. Saya nangis, saya ingin kamu. Langsung saya ngerasa lagi doain kamu lagi ngadepin masalah ini ya misalnya. Kenapa ya? Maksudnya masalah ini dan ini ya. Dan ternyata itu benar. Nah itu bahasa roh yang kadang-kadang walaupun untuk personal yang nggak perlu diterjemahkan, tapi kadang-kadang kayak ada terjemahannya juga buat kamu gitu. Tapi yang ini buat publik, ya gitu. Ini buat publik gimana? Ya itu waktu yang saya ingat waktu itu pernah terjadi di tempat kita di Thor. Dia bilang, Pak Santo minta izin saya mau bahasa roh lalu terjemahin bahasa rohnya. Mantap. So dia, karena itu karunia sifatnya ya, gitu. Oke. Dan memang karunia ini tak kenapa tafsirkan bahasa roh ini sebenarnya kita belum di fase itu sering terjadi ya. Tapi kita berdoa biar karunia ini Tuhan memang berikan buat gereja Tuhan, sehingga lagi ada orang berbahasa roh ada pesan Tuhan. Dan pesannya itu tajam ya. Oke, lanjut pilih. Iya, ini. Oh iya, nikah maksudnya. Mengapa beberapa orang menyerang penggunaan bahasa roh? Menyerang, maksudnya menyerang itu ini ya. Oh nggak setuju gitu. Ya, banyak sih di YouTube banyak, di Instagram juga banyak atau apa ya. Mungkin bukan menurut saya mereka sih nggak tahu cara apa enggak, tapi mungkin belum beda-beda denominasi. Iya juga, mungkin belum bahasa saya gini loh, belum mengerti sepenuhnya juga. Oh ya. Iya gitu. Karena kadang-kadang gini, kita tahu ada orang-orang yang nggak percaya dengan bahasa roh. Jadi mereka cuma dengar spoilernya doang gitu. Bahasa roh sesat loh. Pas lagi dengar sesat, oh sesat ya. Langsung defend itu langsung tutup pintu hati. Tapi mereka nggak mau belajar gitu, apa yang benar sesat. Ini cuma dengar spoilernya langsung buat kesimpulan, langsung tutup hati mereka, gitu. Tapi nggak mau buka hati, nggak mau dengar, ya, nggak mau menggali terlebih dalam, nggak mau ngerti. Akhirnya ya udah stuck karena spoiler doang. Karena orang bilang sesat, ya kayaknya sesat. Opini aja. Opini belum tentu kebenaran. Gitu. Kebenaran ada di firman, gitu. Ya, gitu. Jadi kita nggak bisa cuma dengar spoiler orang itu sesat, langsung setuju aja kita. Umatku binasa. Jadi gini loh, kita bilang umatku binasa. Kalau di bahasanya di Alkitab itu kalau nggak salah di Hosea dibilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggris dibilang my people are destroyed for the lack of understanding. Jadi umatku binasa itu bukan karena kurang doa, kurang puasa, bukan.
Umatku binasa kan kurang pengetahuan. Gitu. Ya. Ada kurang pengertian. Jadi, saya bilang, ya pengertian sangat penting untuk khususnya untuk ini. Makanya kita buat ini supaya kita gali, kita bongkar pengertiannya. Ya. Supaya kita sama-sama dalam frekuensi yang sama untuk mengerti. Lanjut silakan. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan tapi saya sambungin aja nih Pak. Boleh. Yang pertama, seberapa penting bahasa roh dalam kehidupan sehari-hari dan apakah menentukan kedewasaan kita ya kalau kita bisa? Kedewasaan rohani. Yes. Kan penting gak penting, masa jawabannya tinggal penting atau tidak penting kan? Kalau penting sangat penting. Itu ada di khotbah saya minggu lalu. Bisa lihat di YouTube ya. Bisa buka channel House of Revival. Menentukan kedewasaan rohani kan? Kalau kedewasaan rohani gini, orang yang bahasa roh enggak menjamin kalau orang itu dewasa. Ya, menjamin. Belum tentu orang banyak yang bahasa roh tuh penipu gitu. banyak. Gitu. Banyak yang bahasa roh selingkuh gitu. Ya itu jadi nggak jamin loh. Tapi bahasa roh membantu kamu untuk dewasa. Jadi bahasa roh tidak menjamin kamu dewasa, tapi bisa membantu kamu untuk masuk ke dalam kedewasaan rohani. Karena memang bahasa roh itu membangun diri kita. Yudas 1 ayat 20 coba lo lihat. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah ini kalau di terjemahan bahasa ini ada dan. Kalau dalam bahasa Inggris itu by, dengan. Jadi beda gitu loh. Makanya saya kemarin khotbah tentang ayat ini nggak pakai bahasa Indonesia. Karena artinya bakal beda, cuma beda dan dengan aja beda kan. Ya kan kalau di bahasa Indonesia dibilang bangun dasar imanmu yang paling suci dan bangun. Ya tapi kalau dalam bahasa Inggris bangunlah dirimu sendiri dasar imanmu yang paling suci dengan by, kan benar kan? By kan? By praying in the Holy Spirit. By pakai dengan. Jadi kita membangun iman itu dasar, iman itu fondasi. Iman itu percaya Yesus fondasi. Percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu fondasi. Firman Tuhan adalah kebenaran, itu fondasi, bisa diganggu-gugat. Kalau ada gereja yang nggak percaya Tritunggal, nggak percaya kebenaran Alkitab, saran saya nggak usah ke gereja itu. Ya, ini fondasi, iman itu fondasi. Tapi untuk bangun di atas fondasi itu, bangunnya dengan apa? Berdoa dalam Roh Kudus, berdoa dengan Roh. Imannya oke, nah banyak orang tuh cukup berhenti di iman, tapi nggak ngebangun di atasnya. Oh, aku percaya Yesus, yes. Aku percaya. Tuhan sayang sama aku, yes. Tuhan mati buat aku, yes. Tapi udah stop di fondasi doang, makanya rumahnya nggak jadi-jadi. Makanya kerohaniannya nggak jadi-jadi, karena cuma punya dua fondasinya doang. Gitu. Cuma punya imannya doang, dasar iman aja. Terus bangun dengan bahasa roh, by praying in the Holy Spirit. Gitu. Kita akan bangun, makanya saya bilang bahasa roh nggak menjamin kedewasaan seseorang, tapi bisa membantu kamu untuk dibangun terus. Rumah rohani kamu dibangun terus sampai jadi dwelling place of God. Ya. Dan ini saya mau kasih experience. Ini nggak di Alkitab, tapi ini experience saya. Kamu bisa. Jadi kalau experience kamu bisa percaya, nggak percaya, bisa agree nggak agree nggak apa-apa, nggak salah. Tapi mungkin beberapa orang juga ngalamin. Saya dulu baru pertama kali bahasa roh, lagi saya bayi rohani baru bertobat tuh. Ya, bahasa roh saya itu jujur, cuman la aja. La. Nggak tahu, saya pengennya kayak orang-orang. Kayak orang mungkin bahasa roh kata-katanya kosa-katanya lebih banyak ya. Ada la, ada di, ada, ya kan? Ada di bubu. Kok yang keluar cuman la aja gitu. Tapi saya sabar, nggak tahu kenapa tiba-tiba kosa-katanya makin. Jadi saya percaya makin saya dewasa rohani, makin saya bangun rohani saya, makin saya dewasa rohani. Kayak anak kecil, kayak bayi baru ngomong itu cuma bisa mama gitu. Tapi lama-lama dia dewasa, dia bisa ngomong dalam kosa-kata lebih banyak. Itu saya alami, experience saya, gitu.
experience saya gitu. Saya sekarang di titik sekarang di kedewasaan rohani saya kadang kalau lagi bahasa Arab kayak ngomong orang Afrika. Oh, gue ngomong bahasa Afrika. Ya mirip sekulitnya tapi ya. Jangan dilanjutin sih. Susah ngomongnya nanti. Editnya susah. Nggak usah. Oke, lanjut. Oke kok. Seberapa penting bahasa roh dalam kehidupan sehari-hari? Ini udah ditanya ya? Iya. Jika kita tidak dibaptis Roh Kudus, bisakah kita tetap berbahasa roh? Jadi gini, dibaptis Roh Kudus itu, baptis Roh Kudus itu pengalaman berjumpa dengan pribadi Roh Kudus. Ya, pribadi Roh Kudus. Orang pertama kali ngalamin pribadi Roh Kudus. Jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dan Putra ada di surga di singgasananya. Setuju nggak? Yang ada di bumi sekarang siapa? Karena Yesus bilang, lebih baik bagimu untuk aku pergi ke atas supaya Roh Kudus turun. Jadi artinya yang di bumi sekarang Roh Kudus. Ya. Makanya saya bilang Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah yang jarang disentuh oleh umat percaya, orang Kristen. Ya, banyak orang cuman doa kepada Bapa dan Putra. Yes, I agree with you. Saya juga gitu harus. Tapi kita lupa ngomong sama Holy Spirit. Alasan kenapa kita nggak mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus karena kita nggak mengkomunikasikan diri kita dengan Roh Kudus. Amin. Gitu. Coba lagi kamu berdoa, Roh Kudus, gitu. Ya, Roh Kudus itu akan membuka sebuah hubungan baru dengan Holy Spirit. Dan balik pertanyaan ini, baptisan Roh Kudus adalah saat pengalaman di mana saya berjumpa dengan pribadi Roh Kudus. Anggap Roh Kudus Yudi. Ya. Anggap Roh Kudus itu Yudi, pribadi Yudi. Saya berjumpa dengan Yudi. Ya, mengalami perjumpaan, ya, experience dengan itu. Lalu Yudi memberikan handphone kepada saya, supaya Yudi bilang, ini supaya kamu bisa terus berkomunikasi dengan saya 24 jam. Ya, gitu. Gak akan mungkin saya nggak akan mungkin saya dapat pemberiannya kalau saya nggak terlebih dahulu berjumpa dengan pribadinya. Saya mesti berjumpa dengan pribadinya dulu. Ya, dan pribadi ini selalu ingin dekat dengan saya, makanya dia kasih satu alat komunikasi namanya bahasa doa surgawi, supaya saya bisa terkoneksi terus dengan dia. Jadi pertanyaannya, bisa nggak orang tanpa baptis Roh Kudus punya karunia bahasa roh? Nggak mungkin. Karena yang paling penting bukan bahasa rohnya, bukan handphonenya. Yang paling penting saya ketemu Yudi. Bahasa roh, karunia roh hanyalah alat untuk saya terhubung dengan pribadi. Bahasa roh hanyalah jembatan untuk terhubung dengan Roh Kudus. Yang paling penting adalah Roh Kudus. Amin. Makanya untuk kamu yang belum terima karunia bahasa roh, jangan dikejar karunianya, kejar pribadi Roh Kudus. Ya. Jangan kejar karunianya, jangan kejar HP-nya. Gitu, kejar pribadinya. Pasti dapat HP-nya. Ya. Paham ya tentang baptisan Roh Kudus dan karunia Kudus? Bisa lanjutkan ini? Bisa dihafalin nggak bahasa? Ini pertanyaan yang nggak usah yang panjang. Gimana? Bisa dihafalin nggak? Nah ini kan gitu ya. Ada. Ada gereja ya ngajarin, sorry ya. Saya nggak tahu alasannya pendetanya apa, tapi ngajarin umatnya untuk berbahasa roh. Saya lagi dengar ini kaget jujur. Dia ngajarin, open class gitu kan? Iya, nggak tahu open class atau apa, nggak tahu benar lagi. Yang saya dengar ya, dia ngajarin silalalala, silabalaba. Jadi dia ucapin silabalaba. Nanti jemaatnya juga.
Ya. Si lala gitu. Masalahnya lembat. Tenang. Jadi kok kayak jadi ngeles ya? Jadi kayak ngeles bahasa ya? Gitu. Nggak ada, itu nggak alkitabiah. Oh, oke. Jadi ada penelitian, dan kamu bisa cari di rumah di YouTube. Ada orang yang meriset isi otak seseorang lagi dia berbahasa roh, dibanding dengan orang lagi berbicara dengan bahasa manusia. Jadi lagi dia di apa namanya dicek isi otaknya, lagi dia berbicara dengan bahasa manusia, otaknya bekerja, ada intensitas di otaknya. Tapi lagi dia bahasa roh, kosong, otaknya kosong. Maksudnya nggak ada intensitas, nggak ada bukti, ada aktivasi di otak, di kepalanya. Karena bahasa roh itu nggak bisa pakai sini. Bahasa roh sifatnya roh, ya, gitu. Bahasa roh itu bahkan kita mau ngomong apa tuh kata berikutnya nggak ada di kepala kita, nggak ada. Ngalir aja kayak air gitu. Kalau kamu malah pikir-pikirin, ya, kau pikir-pikirin mau kata-kata apa berikutnya, nggak bakal keluar Pak. Ya, saya mau pakai kata-kata apa ya mulainya gitu, nggak bakal keluar. Karena aksesnya dengan iman. Memang aksesnya literally cuma lewat iman. Kayak nggak di otak kita, kayak ngalir aja gitu. Ya, gitu. Seperti pengalaman saya awal-awal cuma bisa lala-lala, saya pengennya di otak saya pengennya kayak orang-orang yang bisa banyak-banyak. Saya mau buat nggak bisa. Saya udah pilih kata-kata di kayaknya pengen ditambahin di gitu. Atau apa, dudu gitu. Kalau nggak keluar. Ya nggak keluar, yang keluar ya lala-lala aja. Gitu. Nggak bisa. Ya. Makanya emang nggak bisa pakai logik. Hal-hal spiritual beberapa hal nggak bisa dilogikakan, tapi hanya bisa diakses oleh iman. Kalau ada yang mau tanya, nanti teman-teman catat dulu ya. Kita udah jauh sama. Oh belum tujuh. Belum ya. Ya, ini kok. Bagaimana membedakan bahasa roh yang asli dan yang palsu? Garansi tang. Kalau asli. Ini pelayanan nomor berapa ya? 10 bos. Oh nomor 6 nggak ditanya yuk? Nomor 6 ada yang nanya nomor 6. Oh iya. Nomor 6 nggak ditanya kelewat. Kalau berdoa nggak pakai bahasa roh, apakah jadi lebih lemah doanya? Oh lebih nggak khasiat ya? Ya. Kalau nggak pakai bahasa roh, apa doanya kurang afdol? Jadi sebenarnya gini, doa afdol nggak afdol itu nggak tergantung dengan bahasa roh. Ya. Tergantung dengan ini, Yakobus 5 ayat 16. Kalau mau doa afdol nggak afdol, doa itu besar kuasanya bukan karena kamu bahasa roh. Ya. Oke. Apa? Tadi Yakobus berapa? 5 ayat 17 berarti ya? Oh ya ini doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So yang bikin kuasa besar dalam doa itu yang pertama hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, hidup dalam ketaatan, belajar untuk taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, apa? Dengan yakin. Dengan yakin. Kalau nggak yakin, gak usah doa, mendingan. Karena doanya apes. Bensin untuk doa kamu untuk nyampe ke surga, gimana? Kamu doa-doa nggak yakin, makanya gini, jangan pernah doa dari ketakutan. Banyak orang doa dasarnya bukan percaya, tapi dasarnya takut. Ingat nggak lagi waktu Yesus ada di buritan kapal bersama-sama dengan 12 murid, ada badai di danau, murid-murid ketakutan. Mereka berseru, Yesus, Yesus, tolong kami, tolong kami. Yesus ngomong apa? Bukan tenang. Dia ngomong, hai kamu,
di hatiku. Kamu yang orang yang kurang percaya, dia bilang. Karena Yesus tahu mereka memanggil dia dalam ketakutan. Ya. Saya mau bilang ini, doa dalam ketakutan menyinggung Tuhan. Tersinggung Tuhan dengan doa yang penuh dengan rasa takut. Tersinggung. Kita berdoa karena kita percaya dia akan membantu kita. Bukan karena gimana ini. Doa kamu kayak mobil gak ada bensin, gak nyampe ke surga. Aku doa karena ini, aku tahu Tuhan tolong aku. Tuhan, aku berdoa, tanganmu terulur, memulihkan keluarga aku. Bukan karena kamu takut, bukan karena aku percaya. Jadi besar kuasa dari doa. Pertama, hidupi kebenaran. Kedua apa? Dengan iman. Makanya saya bilang, kalau kamu mau doa-doain orang, kalau kamu gak hidup dalam kebenaran, gak akan apes, gak akan ada efek. Ya, kalau pelayanan apa doain orang, no power. Tapi kalau hidup dalam ketaatan, kalau you pray for people, bam, mereka berjumpa dengan Tuhan saat kamu letakkan tangan kamu di tubuh mereka. Doa orang benar besar kuasa. Kita dengan yakin di doa. Jadi besar kuasa doa nggak dijamin dengan bahasa roh. Namun adalah berbahasa roh mengobarkan iman. Kita udah belajar kemarin minggu lalu bagaimana berbahasa roh doa mengobarkan fan into flame bahasanya. Kayak mengimpas api yang udah ada. Dan salah satu karunia dari karunia Roh Kudus itu apa? Karunia apa? Iman. Dari 9 karunia. Jadi iman itu cara kita mengakses iman ada 2. Iman timbul dari pendengaran. Mendengar firman Tuhan membuat kita punya kepercayaan. Tapi berdoa juga mengaktifkan karunia iman. Ya, itu cara kita mengakses iman. Iman lagi. Iman teman saya punya teman namanya Iman ada basket. No, sorry. Iman itu nggak bisa dipompa. Kamu tahu nggak? Iman itu nggak bisa dipompa. Aku percaya. Nggak bisa dipompa. Nah gitu cara kerjanya. Dia sifatnya timbul, muncul dengan sendirinya. Dan itu timbul saat kita dengan firman. Makanya kalau kamu lagi takut, baca firman Tuhan. Dia nggak akan meninggalkan aku. Ya, Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Kalau kamu struggle dengan finansial, baca ayat itu supaya iman kamu aktif. Setelah iman kamu aktif, baru kamu doa. Ya, gimana besok makan dulu. Tersinggung Tuhan. Tuhan tersinggung kalau doa kayak gitu. Tuhan besok makan gimana? Ada ayatnya. Burung, dia nggak ngapa-ngapain dipelihara. Harusnya kamu sebelum doa kamu baca dulu ayat itu. Burung aja nggak ngapa-ngapain dipelihara Tuhan. Tapi kamu baca iman kamu timbul ya. Iya ya, nggak perlu takut. Jadi kamu datang ke doa dengan firman itu, Tuhan ya. Aku percaya firman-Mu bilang burung aja dipelihara. Apalagi aku. Beda doanya. Beda berdoa yang aku mohon apa. Jodohku siapa? Aduh. Firman carilah terlebih dahulu. Kamu yang khawatir tentang jodoh, tentang apa? Firman Tuhan bilang, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Salah satunya adalah jodoh. Ya. Nah, lagi kamu baca ayat itu, iman timbul nggak? Timbul nggak iman? Haleluya. Jadi kalau kamu berdoa, ya, kamu berdoa dengan posisi yang berbeda. Itu yang bikin doa itu punya power. Different. Doa dengan ketakutan bikin Tuhan tersinggung. Sorry, saya mesti ngomong keras. Jadi tersinggung. Bagus sih kalau jadi tambah juga. Jadi tambah materi. Ada yang palsu nggak sih kok? Bahasa. Iya, asli palsu maksudnya. Ini sungguh-sungguh. Kan kita juga sebenarnya bingung ya kalau menilainya kan.
Saya rasa orang yang memiliki bahasa roh asli biasanya paham sih. Dari orang yang dibuat-buat gitu. Oke. Jadi dia memang punya karunia roh yang asli. Lagi orang buat-buat itu kayak ya gue tak tahu. Itu kayak orang yang ngomong bahasa Inggris cuma oke. Nah, kok sombong orang yang faking gitu. Jadi kadang-kadang kamu ke gereja karismatik orang-orang bahasa roh kamu nggak bisa kan? Oh. Kamu kan nggak enak tuh. Yang itu sih. Kamu ke gereja karismatik orang laba-laba nggak pernah rugi. Gitu. Kamu kan nggak enak tuh. Kamu nggak bisa bahasa roh akhirnya kamu masuk, ya kan? Ya. Kamu juga cuap-cuap aja biar nggak disalahin gitu, nggak tertekan kamu. Laba-laba juga nggak pernah rugi gitu. Tapi untuk apa kamu faking nggak ada power, nggak ada khasiatnya kok. Nah, ngapain sih gitu kan? Mendingan kamu jujur gitu kan, Tuhan, aku nggak bisa bahasa roh, ya aku berdoa dengan hatiku aja. Jadi jangan tertuju juga kalau kamu belum bisa berbahasa roh, Tuhan itu mengerti jeritan hati. Ya, amin. 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 Ini isi hati kamu di hadapan Tuhan bukan cocok. Kalau kamu ngebohong Tuhan loh. Ya nggak sih? Tuhan ini ngomong. Kamu ada malaikat di sini kalau lagi ibadah nih. Kamu ke ibadah karismatik, kamu nggak bisa bahasa roh. Kamu faking ya, kamu pura-pura bahasa roh. Kamu mau coba nipu siapa? Nipu Tuhan. Kamu mau coba nipu malaikat? Aku ditampar malaikat. Orang faking itu kan buat oh itu apa gue selesai. Jangan di faking, jujur aja deh betul apa adanya. Paling penting isi hati kita. Jadi tapi kalau Yudi kan nggak bisa ngerti kan, apakah kita bisa tahu? Dia sama bisa banget, bisa banget. Jadi kok dalam ibadah jika bahasa roh tidak bisa diartikan harusnya diam saja. Wah ini jadi topik yang sangat polemik di dalam kalangan orang Kristen. Karena memang ada statement, kan ada ayatnya. Kalau kamu bahasa roh, terus nggak ada artinya harusnya diem aja. Nah kita buka dulu firman Tuhan ya supaya kita ngerti. 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Nah kalau kamu baca di Alkitab, di Alkitab buku itu tuh ada judulnya namanya peraturan dalam jemaat. Ya. Tujuan peraturan dibuat di ayat 39 karena Paulus ingin ibadah itu teratur, sopan dan teratur, nggak lihat, teriak-teriak, gitu. Selalu. Makanya saya mau bilang gini, orang yang bahasa roh teriak-teriak, tangan goyang-goyang, tiap minggu kayak gitu dia. Ya kalau sesekali kita bisa ngerti ada zaman Tuhan memang tertentu kayak gitu. Tapi kalau tiap minggu kamu ke ibadah nih orang tangannya kayak helikopter kadang-kadang. Kayak gitu. Tangannya diangkat kayak helikopter. Nah, kita mesti ngerti Alkitab tulis ada peraturannya juga. Kita nggak bisa lihat kayak gitu juga. Kalau sesekali oke, tapi kalau tiap minggu, apa punangnya? Bro, nggak sampai lah. Enggak, biasanya orang-orang kayak gitu akarnya cuma satu, seeking for attention, cari perhatian. Ya, biasanya gitu. Biasanya orang-orang yang gitu-gitu itu cuma cari perhatian aja. Ya, gitu. Kayak dilihatin gitu. Mungkin dia pikir cewek bakal tertarik. Nah, jadi gitu. Jadi waktu itu Paulus coba mengatur jemaat di Korintus. Tadi tapi kita ingat basicnya. Ada bahasa roh yang personal dan publik. Jadi di konteks peraturan jemaat, ini lagi ngomongin tentang bahasa roh yang publik, bukan bahasa roh yang personal. Jika ada yang berkata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyak 3 orang. Artinya, biarlah ya. Kalau ada yang berbahasa roh untuk publik, untuk mengandung pesan, nggak usah banyak-banyak.
Karena kalau kebanyakan, ya kapan khotbahnya? Bener nggak kapan pengajarannya? Bener nggak? Make sense nggak sih? Ya? Kalau dalam jemaat ada yang dapat pesan Tuhan dalam bahasa roh, ada 50, bingung. Pulang jam 12 kita, gitu. Ya. Jadi cukup 2 atau 3 saja. Ya, gitu. Dan harus ada seorang lain untuk apa? Menafsirkan ya. Ini yang sifatnya apa? Profetik, sifatnya pesan. Ya. Jika nggak ada yang kayak gini katanya, jika nggak ada yang nafsirin, hendaklah orang-orang ini yang ngerasa punya bahasa roh tablik, punya pesan, ya, kamu mendingan kamu berdiam diri aja. Kalau nggak ada artinya, gitu. Ya. Dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ini kalau kamu mau bahasa roh untuk publik tapi nggak ada artinya, mendingan kamu berkata-kata bahasa roh untuk diri kamu sendiri kepada Allah. Kamu mendingan berdoa aja, bahasa roh bukan buat publik, buat diri kamu. Paham nggak? Jadi bukannya ibadah nggak boleh bahasa roh, tapi bahasa roh seperti apa yang diperbolehkan. Ya, gitu. Kita buka lagi ayatnya, kita lanjutin biar kita ngerti ya. 1 Korintus sebentar. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Ini masih di konteks yang sama tentang peraturan jemaat. Ya, gitu. Ini masih yang sama tentang peraturan jemaat. Jadi Paulus nggak melarang orang berbahasa roh dalam ibadah. Dia nggak melarang, tapi dia membatasi. Tujuannya apa? Tujuannya, iya. Tujuannya untuk sopan dan tertib. Ayat yang ke berikutnya coba. Ayat 40 coba. Ayat 40. Ayat 40. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Paulus nggak melarang orang ibadah bahasa roh itu nggak apa-apa. Tapi yang untuk publik, saya mesti atur nih. Ya, ngapain gitu? Bahasa roh buat orang lain. Nggak ada artinya itu buat apa? Lebih baik kamu berkata-kata buat diri kamu sendiri aja. Bahasa roh ini sendiri, di pojokan. Maksud kata iya. Kan buat diri sendiri, apa itu ya? Ya nggak sih? Tapi kalau buat orang lain yang pasti butuh terdengar bahasanya. Ya. Ya itu yang saya bilang. Kalau saya ada mau bahasa roh, saya rasa ada pesannya. Ya, uji dulu izin. Nah, mungkin kan kalau dia bahasa roh sifatnya ada pesannya kayak gitu, dia ngapain gitu? Pasti untuk publik dia pasti kata-kata dong. Ada artinya untuk itu. Ya, mulai ngerti tentang peraturan jemaat di sini. Makanya kenapa gereja karismatik nggak melarang orang berbahasa roh. Tapi kalau dia mau naik ke mimbar, ya, saya dapat pesan bahasa roh. Coba bahasa roh itu santai-santai. Nggak gitu caranya bro. Gitu, ya. Bisa dimengerti itu lagi. Nggak apa-apa, kita masih ada space untuk kamu bertanya lebih dalam tentang ini, supaya kamu bisa mengerti. Masih ada pertanyaan? Habis, udah ngerti semua. So, kurang lebih itu. Saya butuh air kayaknya, saya air minum. Teman-teman silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan kita bisa angkat tangan untuk diberikan mic. Gak usah takut pertanyaannya terlalu lucu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Grace, gak apa-apa. Silakan berdiri. Ya silakan. Ya, tadi saya kan bilang ada kata-kata bahasa roh itu kan bahasa surgawi. Iya. Di surga itu kepake nggak? Bahasa yang Enggak. Karena firman Tuhan bilang bahasa itu akan nyampe. jadi nggak kepake. Saat yang sempurna itu datang, saat kita ketemu muka dengan Yesus,
Karunia roh nggak ada yang perlu. Nggak ada yang dibutuhkan. Jadi nggak kepake. Nggak kepake. Iya. Gak apa-apa Grace, tanya aja. Nggak apa-apa. Nama, nggak usah. Langsung aja pertanyaan. Sesuai experience Koko, tadi katanya semakin kita dewasa dalam berbahasa roh, kata yang kita dapatkan juga semakin banyak kan Kok. Iya. Terus kan kita juga pasti berbahasa roh dengan sesama kita, bukan cuma kayak kita sendiri. Ada masanya, ada saatnya kita berbahasa roh di rumah sendiri, tapi ada juga saat kita bersama-sama orang kan. Kalau misalnya, bisa nggak sih kayak kosakata kita itu lama-lama terpengaruhi dengan orang-orang gitu kayak, jadi jatuhnya takutnya jadi template gitu. Apakah nggak akan bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau Leo ya? Iya. Kalau karunia roh kamu Leo, nggak bisa. Aku mau coba-coba mikirin kata-kata apa yang keluar kata berikutnya. Nggak keluar kok. Nggak keluar lain. Coba aja deh. Kalau emang ini buktinya gini nih. Kalau kamu punya karunia roh asli ya dari Roh Kudus, ketika kamu berbahasa roh, kamu rancang aja. 3 kata berikutnya kamu mau ngomong apa? Gitu. Nggak bisa itu. Nggak terpengaruh kalau memang karunia rohnya pure, emang real, bukan fake ya. Kalau fake bisa terpengaruh, tapi sifatnya manis daging ya manusia. Tapi kalau spirit dari Holy Spirit saya rasa enggak sih. Kita baru. Oke, jadi kok Shalom dulu dong. shalom. Isi pertanyaan pesta. Ya, izin bertanya, kayak presentasi jadinya ya. Nah, jadi kan karunia berbahasa roh itu kan ya kayak gift dari Roh Kudus kan. Nah, ketika seseorang itu menerima karunia bahasa roh, tapi dia kemudian di kemudian harinya dia lakukan tindakan dosa, apakah bahasa roh itu bisa dicabut lagi dan orang itu tidak berbahasa roh lagi atau gimana? Apakah orang yang berbahasa roh sudah pasti hidupnya benar dan teratur atau bisa jatuh bawah dalam dosa dan dia kehilangan karunia itu lagi karena hidupnya tidak kudus? Thank you. Handphone menit. Firman Tuhan, jangan padamkan roh, jangan lukakan Roh Kudus. Benar nggak sih? Bagi karunia rohnya dikasih, handphone ini dikasih menghubungi Roh Kudus, kasih saya alatnya. Bisa nggak handphonenya di saya, tapi handphonenya mati? Tapi bukan berarti handphonenya diambil balik. Tapi handphonenya mati aja, makanya jangan padamkan roh. Ya, jangan padamkan roh. Artinya karunia rohnya ada, tapi padam. Ya, gitu. Makanya lagi kita dapat karunia roh, jangan kan karunia roh itu ya, apa namanya? Bahasa yang profetiknya penglihatan apa? Berarti kamu main-main sama dosa, yang belum kamu kekubangan dosa, nggak ada yang keluar kelihatan apa? Mana ada? Jangan bukan karunia. Jadi karunia semua yang berhubungan dengan Roh Kudus. Lagi kamu hidup di luar Roh Kudus, mati semua. Nggak ada koneksi. Karena karunia ini hidup, handphone ini hidup, memang saat kita terkoneksi dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak koneksi sama Holy Spirit, kita di luar, kita milih berhubung dalam dosa apa, nggak aktif di padam. Nah, kalau kamu bertobat, bagi seseorang bertobat, hidup lagi handphone ini, gitu. Ya, paham ya? Oke. Jadi untuk semua karunia ya kok. Itu semua karunia, bukan cuma bahasa roh. Lebih teman-teman juga. Mazmur atau karunia apa, semua. Iya. Sebelah sana udah ngerti semua? Ada yang mau tanya yang lain? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya. Iya. Lumayan lalu kita mau makan apa? Ada yang mau tanya silakan. Gak apa-apa, Cia mau nanya gak apa-apa. Cia mau nanya itu. Cia, samperin. Iya. Silakan. Shalom. Jadi kan apa ya, kayak waktu awal-awal itu kan pasti kita ngerasa kayak bingung gitu kan, kayak kita pengen mengucap tapi itu kita takut gitu loh, takut kayak bener atau enggak, gimana salah atau enggak gitu. Jadi kayak berhenti gitu, jadi kayak nggak berani mengucap gitu loh. Itu gimana? Bisa. Jadi memang, makanya saya bilang kalau tiba-tiba Roh Kudus jam kamu,
Berarti biasanya mulutnya goyang, kayak goyang kayak dia mau keluar. Karena orang takut jadi tahan kan, dan aneh-aneh, atau malu lah. Nanti bawa aneh-aneh malu lagi buat gitu. Ya itu malah Roh Kudus itu sifatnya kayak burung merpati kan. Ya. Jadi dia tuh nggak bisa maksa kita. Dia itu hanya bisa bekerja kalau kita izinkan. Ya burung merpati itu kalau turun, kita gerak diri kita kabur. Jadi Roh Kudus turun ke kita. Kalau kita nolak dia, pergi dia. Ya. Gitu. Tapi kalau kita impress dia, kita biarkan mengalir, dia ngalir. Dia tergantung kita. Makanya lagi kita ngalamin itu jangan kita tahan, let it flow aja. Let it flow. Let it flow. Besar. Lanjut. Satu lagi. Yang ada question the last mungkin ya. Coba yang lebih lucu lagi pertanyaannya ke Bapak. Jadi cukup the last lah ya. Ada yang mau tanya tentang seputar berbahasa roh? Jarang-jarang kita sharing firman dua arah kayak gini, biasanya kan satu arah doang. Wah. Pace. Kalau bahasa roh itu kita bisa mengatur itu untuk personal atau untuk publik. Karena kan kita berbahasa roh kan kita harus berbahasa roh dulu, baru kita bisa ngertiin. Jadi kita bisa kayak kita udah berbahasa roh dari ibadah ini, terus kita ngerasa kan lagi banyak orang yang berbahasa roh. Kita bisa ngerasa nggak kalau itu buat publik atau buat personal kita. Karena kan tadi kan diomongin kalau misalnya lagi berbahasa roh di ibadah itu, yang untuk pribadi misalnya kita didiemin gitu kan, kita terpojok gitu kan. Nah itu kita bisa ngertiin nggak bro? Kayak untuk personal, untuk publik bahasa roh itu. Ya tergantung punya karunianya apa enggak untuk mengartikan. Jadi karunia coba kita baca kayak kita baca 1 Korintus 12. Oh, biasanya gini. Kalau kamu punya karunia mengartikan bahasa roh, ya, kamu akan tahu ini bahasa roh buat publik atau buat kamu doang. Tapi kamu mesti punya karunia lainnya ya. Ya kan ada dua karunia kita. Kita buka 1 Korintus 12 dulu nih. 1 Korintus 12. Ayat 4 ya. Ayat 4 sampai selanjutnya terus. Tolong 1 Korintus 12 ayat 4. Ada lupa-lupa karunia tapi satu roh. Ya lanjut. Next. Ada lupa-lupa pelayanan tapi satu Tuhan terus. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang terus. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama terus. Nah ini, sebab ada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh memberikan kata karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, karunia iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan terus. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk pertumbuhan, kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan apa? Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan. Jadi ada dua karunia yang bahasa roh dan menafsirkan. Ya. Jadi butuh memiliki karunia menafsirkan bahasa roh untuk tahu ada pesan pabrik apa enggak. Kalau kita nggak punya karunia itu, kita nggak akan ngerti. Ya kita bahasa roh diri kita sendiri aja. Ya gitu. Dan karunia ini bisa sangat kita terima lagi kita merindukan Roh Kudus bekerja lebih lagi sih. Jadi Joshua rindu punya karunia mengartikan bahasa roh. Emang karunia ini jarang ditemukan di Alkitab seperti di gereja ya. Di lingkungan gereja karunia ini jarang aktif untuk mengartikan bahasa roh. Ya. Mungkin orang kurang ngerti, mungkin orang juga bingung bagaimana mengaktifkan karunia ini. Tapi kita sudah belajar minggu lalu bagaimana cara mengaktifkan 9 karunia roh. Ya, Joshua, apa jawaban saya menjawab? Oke, jadi intinya butuh karunia menerjemahkan bahasa roh. Kamu ngerti ini ada pesannya apa enggak?
Pertanyaan yang bagus, mantap. Ngerti semuanya ya teman-teman? Oke, Bisa dimengerti. Oke, kita tutup aja. kita udah mau setengah 8 ya. Tadi kita juga siapa ngobrol. Ya takut cuma nambah ini. Jadi kita mau close. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini.